R3 Sport ya, ini tahun 2019 kita coba screening aja nih buat teman-teman nih yang tertarik. Ada R3 DX nih guys, manual transmission ya, X operasional PT. Cuman harganya 45 juta nih kalau emang teman-teman tertarik. 2400 cc CR-V RE1 ini ya. Kalau teman-teman estimasinya masuk kali ya. Ini tipe G ya, automatic transmission tahun 2017. Keriting nih guys di sini nih. Nih, tuh. Makanya tadi gue curiga nih ada yang di sini nih. Ini dempul nih. Sealernya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo21. Balik lagi nih, kita sekarang lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan coba ngecek unit-unit yang ada di belakang kita. Oke guys, ini ada CR-V dan ini CR-V K24 ya, yang 2400 cc. Ini CR-V kodok biasanya dibilangnya. Ini nggak ada grade-nya, cuman harganya 40 jutaan. Sayang juga nota pajaknya nggak ada ya. Ini tahunnya sih tahun 2007 nih guys. Katanya masih serba C, cuman kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior sih agak-agak kusam ya, apalagi headlamp di bagian sebelah kanan kusam banget. Fog lamp masih cukup. Nah, ini juga agak kusam nih di bagian kiri. Bumper enggang ya. Kalau di bagian mesin kita cek dulu nih guys, mumpung kebuka. Oke, kita buka mesin iVTEC DOHC 2400 cc. Oke, masih cukup aman ya. Itu belum ada bongkaran di bagian kapnya, bautnya masih oke. Olinya gimana nih? Wah, olinya udah hitam ya. Ya, kalau untuk mobil lelang sih guys, jadi gue saranin ya oli sih harus langsung dibereskan lah. Untuk mesin-mesin tuh, ini rembes juga banyak ya, mungkin di bagian karter juga banyak tuh rembesan oli tuh. Terus ini udah nggak terawat banget nih untuk akinya tuh, udah jamur aki di mana-mana. Tapi kalau untuk afron sih yang kiri aman, yang kanan juga masih aman, termasuk di kapnya ya, nih masih cukup aman ya. Cek sih di bagian tulangnya nggak ada yang kelihatan bekas-bekas nabrak parah, jadi masih kategori aman ya, utuh. Oke, selain bumper enggang yang sebelah kiri, ini juga sudah full repaint nih guys. Tuh, sudah dicat ya keseluruhan. Bumper belakang nih yang sebelah kiri juga kendor nih. Ini kayaknya klemnya udah nggak ada. Terus top lamp masih oke, spoiler belum ada, wiper ya masih cukup lah. Belum ada sensor parkir di bagian belakang. Ada kamera mundur, cuman nggak tahu masih aktif apa enggak. Ya, kita coba buka. Ini banyak banget tempulan ya. Tuh. Baca dah 2007 guys. Nih penutupnya ada di sini nih, penutup dari bagasi 5 seater ya. Terus kalau kita cek, nah ini udah dempulan nih. Ini. Terus jadi nyundul kayaknya tuh tulangannya sih aman ya. Masih keras juga, jadi nyundul akhirnya di sini didempul sedikit, tapi nggak parah tuh, tulangannya aman. Terus cat di bagian luar nih aja yang agak kurang apik ya. Bagian tulangannya masih lempeng, masih utuh. Coba kita lihat dalamannya nih, catnya aja yang eksteriornya agak kusam. Oke, ini di bagian interior nih, wah udah kusam banget, setir udah tipis banget ya. Automatic transmission. Di sini jok sih masih oke, plafon agak kusam. Kita cek di bagian bawah ya masih aman ya. Terus di bawah jok kita cek, nah ini korosi nih tuh, 2007 wajar. Kondisinya apa adanya seperti ini, menurut gua sih harus di maintain lagi dari mesin, dari eksteriornya tuh catnya juga udah kusam ya. Cuman ini harganya 45 juta nih kalau emang teman-teman tertarik. 2400 cc CR-V RE1 ya. Ini langsung aja cek di balai lelang yang ada di deskripsi. Buruan nih, kayaknya gue yakin sih kayaknya laku nih guys. Oke, Calya nih, kita langsung screening aja. Nah, ini di depan kita nih ada Toyota Calya 1200 cc automatic nih guys. Kayaknya dicari banyak orang. 2017, pajak mati di bulan 3 2020, lumayan ya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesinnya juga terkategori di C, di open di 65 juta guys. Nih kondisinya, automatic nih guys. Udah kusam ya kondisi di bagian bodinya, ada beberapa baretan-baretan juga. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, kondisi bannya ya kurang lebih masih layak pakai ya. Nat-nat masih cukup presisi, headlamp agak sedikit kusam aja tapi masih cukup oke. 2017.
Lalu nut sebelah kanannya juga masih cukup presisi nih guys. Di kondisi belakangnya juga sudah ada spoiler tambahan. Lalu untuk di bagian wiper masih oke, 2 titik sensor parkir ya masih ada. Nah, kondisinya baret-baret pemakaian aja, wajar. Kita cek di bagian interior, pasti armrest sudah kusam. Terus kalau untuk di bagian setir sih masih oke ya, karena dia ada pelapis, jadi tekstur juruknya masih ada. Lalu ini adalah bagian layout dashboardnya, masih oke ya. Terus masih ada buku manualnya. Bagian plafon sih masih cukup-cukup aja sih. Di bagian interior masih oke. Ini automatic transmission nih guys. Jadi kalau teman-teman nyari mobil keluarga Matic nih, nah ini Calya nih guys, ada nih. Ini kalau teman-teman estimasinya masuk Calya, ini tipe G ya, automatic transmission tahun 2017, 65 juta rupiah. Yang tertarik langsung aja. Oke guys, next di depan kita nih ada R3. Ini adalah Suzuki R3 DX 2017 manual transmission. Ini ex operasional dari PT ya. Pajak mati di bulan 4 2023. Ini eksteriornya katanya C, interior mesin C. Nanti kita coba akan screening, di open di 106 juta rupiah. Oke, kita cek nih untuk bagian mesinnya dulu ya. Pompong kapnya kebuka. Oke, kita langsung cek aja walaupun mesin gak nyala, cuman kita cek apakah ada X laka, X banjir. Ini sih masih oke ya, tulangannya masih, kapnya masih oke, belum ada bekas bukaan sama sekali. Apron kanan masih oke nih, pabrikan semua. Kiri masih oke. Nomor rangka nih masih jelas nih untuk R3 ya, cuman kotor aja. Bullhead kita lihat masih bawaannya, nih masih ada bawaannya, terus belum ada bekas bukaan sama sekali tuh. Nah, masih aman ya, karet-karet juga masih aman. Mesin ya, ini ada rembes aja di karter sedikit nih, masih rembes wajar, belum ada rembes yang berarti ya. Terus di bagian aki, ini akinya katanya masih oke, belum ada shock ya. Kita lihat di bagian sisi sebelah kanan nih, fender Avron masih cukup sih kalau menurut gue. Jadi di bagian mesin secara fisik nih masih utuh. Nah, untuk di bagian eksterior, grill sama headlamp sih masih kategori cukup ya. Ini sudah ada renggang di bagian bumper. Velg sih masih bawaan, OEM-nya dari Suzuki. Kondisi ban sih masih oke nih, pabrikannya 2021 nih bannya. Masih cukup tebel, cuman agak kotor aja ya. Nah, ini ada yang pernah di spet-spet nih bagian bodinya. Tuh. Kita lihat di bagian belakangnya nih. Ini polosan ya, belum ada spoiler, wiper masih oke, stop lamp kiri kanan masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Ini sudah di repaint juga tuh, kelihatan banget ya, agak belang. Ini adalah di bagian sisi sebelah kanannya, masih terbilang cukup presisi lah. Oke, kita langsung coba buka di bagian belakang. Silennya masih oke ya. Tuh. Ini bagian backdoornya sih masih cukup. Terus tulangannya juga kelihatannya masih oke ya. Ini aja nih yang berantakan nih di bagian interiornya, pernah ngangkut barang. Terus baunya juga kurang sedap ya, bukan bau apak-apak air sih, cuman kurang dibersihkan aja ya. Itu sih masih ada ya. Kita lihat nih tulangannya nih, ini udah ada berkarat begini. Yang pernah masuk air, imbasnya juga sini sih, tapi ini sih nggak kenapa-napa ya tuh. Cuman karetnya udah getas nih. Masih aman tuh. Jadi tulangan platnya di belakang masih cukup aman. Oke, kita coba cek di bagian interior. Nah, di bagian bawah nih sudah berkarat karena kena gesek-gesek ya. Kita cek di bagian bawahnya. Indikasinya ada karat nggak? Masih aman tuh ya. Korosi biasa. Bagian di bawah joknya tuh, tulangan dari kursinya masih oke. Nah, ini odometernya nggak tahu nih udah di berapa nih, odometer di atas 100 ribuan kali ya. Gue coba lihat datanya dulu, nggak ada sih data odometer di sini. Cuman odometernya udah pasti di atas 100 ribuan nih, 180 atau 150 nih udah tipis banget ya, udah kotor. Ini harus disalon lagi sih, kusam banget sih di bagian dalamnya tuh. Ini plafonnya juga udah berudul begini nih. Oke nih, buat teman-teman nih yang tertarik, ada R3 DX nih guys, manual transmission ya, ex operasional PT. Kita sudah kelilingin, kita sudah lihat mesinnya. Ini di open di 106 juta rupiah. Kalau emang bener-bener estimasinya masuk, teman-teman langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys.
Oke nih guys, ada yang lebih baru lagi kalau emang teman-teman tertarik. Di depan kita nih ada Suzuki R3 GT atau Suzuki R3 yang versi sportnya ya, tahun 2019. Automatic transmission nih guys, dan sayang nota pajaknya nggak ada, cuman plat nomornya di bulan 5 2024. Eksteriornya katanya masih cukup baik, interiornya cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik. Ini di open di 170 juta rupiah, R3 Sport ya. Ini tahun 2019, kita coba screening aja dulu. Headlamp grill sih masih oke. Fog lamp, garnish sama DRL-nya juga masih oke. Untuk di bagian velg nih masih OEM bawaan dari Suzuki-nya, dan kondisi bannya sih ya, tahun 2019 nih masih dalam kategori cukup aman. Nah ini sayang nih di bagian kacanya ini nggak naik ya, entah mungkin error atau rusak. Ini harus dicek lagi. Ini untuk di bagian cat sih masih orisinil ya, sudah ada spoiler pastinya. Terus di bagian stop lamp masih oke nih. Ada dua sih titik sensor parkir di bagian belakang, ada bagian diffuser dan juga side skirt. Body kitnya ada semua ya, masih cukup lengkap. Nah kalau kita lihat sih di bagian catnya nih, nah ini udah pernah kena cat nih guys, dikit nih. Sudah dicat, masih cukup presisi, cuman gua agak curiga sih yang di bagian belakang. Coba kita cek dulu. Ya, kita langsung cek di bagian belakang. Oh ini, bentar. Wow, ini udah bentuk repair nih guys. Ini. Nah ini bagian back door, ini kursi belakang ya. Kayaknya ada bekas perbaikan lumayan tuh. Ini nih bagian alasnya udah agak-agak kurang nih perbaikan gini nih listnya ya. Di karat nih, penutupnya hilang ya, penutup kursi ini. Coba kita cek di belakang. Oh, bekas repair nih guys tuh. Keriting nih guys di sini nih. Nih. Tuh. Makanya tadi gue curiga nih ada yang di sini nih. Ini dempul nih. Sealernya beda. Nih dari sini nih. Kena bagian belakang lumayan ya. Ini ada kena di bagian bagasi belakang. Cuman di harga 170 juta ya. Dengan admin sih menurut gua kalau harga dasar sih masih worth it lah. Ini paling gua feelingnya sold di harga dasar sih. Jadi imbasnya di sini juga agak sedikit renggang ya, dan ini bekas kena cat. Oke, kita tadi sudah ngecek di belakangnya. Oke, kalau di dalam sih harusnya sih aman ya. Untuk setir masih oke, jok masih oke. Nah di bagian bawah ini, wah ini kayaknya lama ngebengkel ya, karatan begini nih, jadi mungkin imbas kemarin yang bekas nabrak tuh. Ini juga karatnya lumayan cukup pekat nih. Kita lihat dulu deh mesinnya nih, curiga nih. Oke, kita sudah buka di bagian depan. Oke, sealer masih oke, belum ada bukaannya di bagian baut kiri kanan. Oke, terus kita cek nih, kalau pabrikan dari Suzuki gini ya, dia agak-agak nge-glowing gitu, agak-agak glossy untuk bagian cat primernya. Tuh, ini sih bullhead masih cukup ya, kaki-kaki masih oke. Jadi ini bekas nabrak belakang dan lama di bengkel, jadi di bagian bawah tuh korosi ya, mekanik lah segala macam, pegang-pegang dan sebagainya. Bisa jadi di situ. Ya sisanya sih ini all juga masih cukup ya, semuanya tuh masih oke mesinnya. Terus tadi gue coba ngecek mesin dan pinjam kunci di sini bisa ditutup, ternyata tadi hanya lupa aja ditutup. Mesin masih halus banget tadi, terus kaki-kaki juga masih oke lah. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik, ada unit 2019 R3. Ini yang tipe sport ya, tipe tertingginya dari R3 tahun 2019. Automatic transmission, metiknya juga masih responsif banget. Ini 170 juta rupiah, buat gue sih harganya cukup lah ya kalau di harga dasar nih. Cuman emang kalau estimasi teman-teman lebih masuk lagi, langsung cek aja di deskripsi video gue ini untuk di balai lelangnya. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari balai lelang untuk ngecek unit-unit mobil lelang ya guys ya. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lebih lanjut lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.